Akuntabilitas yang dimiliki Pak Erick Thohir sangatlah bagus, terlihat dari integritas dan tanggung jawab yang beliau miliki sebagai Menteri BUMN. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, ia selalu memastikan kepada masyarakat bahwa mereka dapat mengakses obat yang mereka butuhkan dan juga memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh vaksin secara gratis. Pada awal beliau menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau selalu konsisten dengan apa yang dikatakannya, yaitu beliau akan membangun infrastruktur yang ada di Indonesia dan juga beliau akan melakukan perombakan terhadap jabatan-jabatan yang ada di BUMN. Akuntabilitas yang dimiliki Pak Ignatius Jonan bisa dilihat dari konsistensi yang beliau miliki sebagai pemimpin. Beliau merupakan sosok yang konsisten terhadap visi dan misi yang telah dibawa dan mengajak orang lain untuk mewujudkan visi dan misinya. Dan beliau juga selalu mengutamakan kepentingan publik. Contohnya, beliau merubah kereta api komuter Jabodetabek atau yang sering disebut KCJ Ekonomi Non-AC menjadi KCJ Full AC pada Juli 2013. Hal ini dilakukan oleh beliau karena KCJ Ekonomi sudah tidak layak secara operasional dan keselamatan bagi penumpang. Sikap nasionalisme yang selalu ditunjukkan Bapak Erick Thohir adalah cinta tanah air dan berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketika Pak Erick Thohir ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Panitia Asian Games 2018 di Indonesia. Beliau dengan serius bekerja agar pelaksanaan Asian Games berjalan dengan lancar demi nama baik Indonesia di mata dunia. Bagi Indonesia, momentum Asian Games memberikan sumbangan yang amat berharga. Olahraga merupakan aktivitas yang tidak membedakan sekat karena suku, agama, ras, golongan, dan budaya. Kemudian, jiwa nasionalisme yang dimiliki Pak Ignatius Jonan, beliau tunjukkan dengan peduli dan bersikap adil terhadap karyawannya. Ketika beliau menjabat sebagai Direktur KAI, keadilan sangat dijunjung tinggi oleh Pak Ignatius Jonan. Beliau menaikkan kompensasi bagi pegawai secara bertahap. Dalam 3 tahun menjabat, ada beberapa jabatan yang penghasilannya dinaikkan oleh beliau. Salah satunya adalah berani menaikkan gaji komandan di lapangan menjadi lebih tinggi daripada komandan di kantor. Berkat reformasinya di bidang perkereta-apian, Pak Jonan berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah Prancis karena dianggap telah memberikan sumbangsih yang besar dalam memajukan dan memodernisasikan perkereta-apian sebagai salah satu moda transportasi massal yang sangat berguna di Indonesia. Selain nilai akuntabilitas dan nasionalisme, Ignatius Jonan merupakan sosok yang menerapkan etika publik dalam pekerjaannya. Ia senang turun mengecek lapangan untuk menegakkan kedisiplinan. Namanya mencuat sebagai calon Menteri Perhubungan setelah tersebarnya berita bahwa ia tak pulang 15 hari dan tidur di kereta untuk mengawasi pelayanan PT KAI. Ia juga merupakan sosok yang berintegritas tinggi. Impiannya mewujudkan transportasi kereta api yang nyaman dan aman, sebagaimana lazim di negara-negara maju, mampu terwujud melalui kebijakan revolusioner dan kepemimpinannya yang tegas. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan memberikan contoh langsung ke lapangan untuk dapat merasakan bagaimana situasi di lapangan. Nilai etika publik pada Erick Thohir terlihat pada bagaimana ia jujur dalam mengakui kesalahannya dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, ia juga terbuka tentang progres-progres yang ada di BUMN. Saat ia melakukan kesalahan, ia juga tak segan meminta maaf kepada publik. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, ia juga turut memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Pak Erick Thohir dan Pak Ignatius Jonan memiliki nilai aneka komitmen mutu. Mereka berdua berkomitmen untuk memperbaiki layanan publik di instansi yang mereka kendalikan. Contohnya adalah pada saat Pak Jonan menjabat di PT KAI, ada beberapa kebijakan dalam reformasi PT KAI dari sebelumnya yang bercitra buruk menjadi baik. Kebijakan tersebut antara lain pemberantasan percaloan tiket, menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, hingga penjualan tiket melalui toko retail.
Selanjutnya, untuk Pak Erick Thohir sendiri tidak kalah hebat dengan Pak Jonan. Pak Erick berani melakukan perombakan jabatan di Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN. Hal ini dilakukan demi memastikan efektivitas, efisiensi, dan penghematan anggaran. Selain itu, Pak Erick juga melakukan inovasi antara lain menggabungkan 3 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Pak Erick Thohir memiliki nilai anti korupsi yang dilihat dari bagaimana beliau peduli dengan keadaan rakyat di Palestina dengan membuat galang bantuan. Dan beliau juga dapat menjamin bahwa Indonesia dapat mandiri untuk menyediakan ketersediaan vaksin bagi warganya. Dan juga dalam kasus Jiwasraya, beliau memastikan kepada para nasabah bahwa mereka akan menerima uangnya kembali pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Pak Erick Thohir juga merupakan sosok yang berani, yaitu dengan beliau yang melaporkan sendiri dugaan korupsi di lingkungan perusahaan BUMN ke penegak hukum, sehingga menjadi pembelajaran bagi bawahannya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Selain itu, rekam jejak Bapak Ignatius Jonan menunjukkan dia sebagai pejabat yang bersih dari KKN. Sebelumnya, Bapak Ignatius Jonan pernah melaporkan gratifikasi senilai 250 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK mengapresiasi Jonan yang langsung melapor ketika mendapatkan gratifikasi dan menyarankan pejabat lain untuk melakukan hal serupa.